Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Fitriani dan teman saya Putri Melati, Ria Multianti, Parahdiba, Ella, Repita, dan Agitya. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai pengertian demokrasi, konsepsi demokrasi, norma-norma dan komponen-komponen penegak demokrasi. Berikut pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah, rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian selanjutnya itu konsepsi demokrasi. Hakikat makna pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintah dari rakyat atau government of the people, yang maknanya adalah untuk menunjuk bahwa dalam setiap negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah berasal dari kehendak rakyat. Kemudian yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by people. Maknanya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, pemerintah untuk rakyat, government for people. Maknanya adalah bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk kemakmuran bagi rakyatnya. Norma-norma yang mendasari demokrasi. Menurut Franz Magnus Suseno, ada 5 prinsip negara demokrasi. Yang pertama yaitu menganut sistem negara hukum, di mana negara demokrasi ini tidak mengenal kata-kata absolut. Yang kedua ada social control, di mana sebuah negara demokrasi, pengawasan, serta semua kegiatan yang dilaksanakan di dalam pemerintahan mendapatkan pengawasan dari rakyat. Yang ketiga, adanya pemilihan yang bebas. Poin ini dirujuk dari nilai-nilai pokok yang dijunjung oleh demokrasi, yaitu kebebasan individu untuk mengekspresikan diri. Yang keempat, ada prinsip mayoritas, di mana demokrasi ini kekuasaannya berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya jaminan atas hak asasi manusia, di mana negara-negara yang menganut prinsip demokrasi akan selalu menjunjung tinggi HAM. Mengapa sih demikian? Karena hal tersebut merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang lebih merujuk kepada prinsip mayoritas. Komponen-komponen penegak demokrasi. Tegaknya demokrasi sangat terkait dengan komponen-komponen yang mengantarkan tegaknya demokrasi. Antara lain, yang pertama ada negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Adanya perlindungan HAM atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Adanya pemisahan dan kekuasaan negara. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka. Masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan dalam sebuah negara. Masyarakat yang berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter atau yang berarti yang sama merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok, gerakan, dan kelompok perikanan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan suatu politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Yang keempat, yang bebas dan bertanggung jawab.
sebagai institusi penegak demokrasi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penyedia informasi bagi suatu masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok perengkanan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Yang keempat, yang bebas dan bertanggung jawab sebagai institusi penegak demokrasi. Pers mempunyai peran yang sangat strategis, adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintah maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pemimpin dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Shad ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang didiskusikan, lakukan dengan cara bertanya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz yang telah meluangkan waktunya untuk kami berpresentasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.